Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan rahmat-Nya yang selalu tersedia bagi kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Dan bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan berbahagia, mereka akan diberkati. Dan saya berdoa dan berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapat bagian di dalam kebahagiaan, di dalam berkat melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita di setiap waktu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, atau tepatnya mengajak ibu bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan secara khusus pagi hari ini saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang juga diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dituliskan demikian: terpujilah Tuhan sebab Ia mendengar permohonanku. Kalau dalam terjemahan yang biasa kita pergunakan tidak pakai sebab, tapi terpujilah Tuhan karena Ia mendengar permohonanku. Dia pakai kata karena. Selanjutnya, Ia pelindung dan pembelaku, aku percaya kepadanya. Ia menolong dan menggirangkan hatiku, aku memuji Dia dengan lagu syukur. Di dalam Alkitab yang biasa kita pakai bukan menggirangkan hatiku, tapi dikatakan membuat aku beria-ria, karena pertolongannya aku beria-ria. Nah, ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang baru saja saya bacakan bagi bapak ibu, ada 2 poin yang saya mau bagikan kepada kita. Poin yang pertama adalah tentang apa yang dialami oleh pemazmur. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemazmur karena pengalaman yang dialami tersebut. Saya sampaikan perlahan-lahan. Yang dialami oleh pemazmur adalah dikatakan Tuhan mendengar permohonannya. Artinya Tuhan mendengarkan doa-doanya, Tuhan mendengarkan permohonannya kepada Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan Tuhan pelindung dan pembela baginya. Dia menyadari dan meyakini dengan sungguh-sungguh, dan dia juga membicarakan tentang pengalaman yang dialaminya, bahwa Tuhan itu pelindung, pembela baginya. Namun yang ketiga, dia katakan Tuhan juga menolong dia dan membuat hatinya bergirang, beria-ria. Artinya dia mengalami sukacita yang limpah dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Tuhan mendengar permohonannya, Tuhan melindungi dan membelanya, Tuhan menolong dan memberikan dia sukacita. Itu yang dialaminya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemazmur karena mengalami hal tersebut? Dikatakan terpujilah Tuhan. Artinya pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan dan memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan dia memuji Tuhan dengan lagu syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan ia pelindung dan pembelaku, aku percaya kepadamu. Artinya dia memuji Tuhan, memberikan pujian bersyukur kepada Tuhan, lagu syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua juga hatinya percaya, semakin percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hal ini menjelaskan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa dalam segala hal yang baik yang dialami oleh pemazmur membuat dia memuji Tuhan, bersyukur dan semakin percaya kepada Tuhan. Namun sekaligus juga melalui apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa dalam segala hal yang baik yang dialaminya, doanya dijawab oleh Tuhan, dia mengalami pertolongan, dia mengalami perlindungan, dia mengalami pembelaan, dia mengalami sukacita. Dalam semua yang dialaminya itu,
pemazmur mengakui bahwa itu sebuah karena pertolongan Tuhan. Dia mengakui itu, bahwa dia mengalami semua yang baik itu karena pertolongan Tuhan. Tapi sekaligus juga dengan pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur, menjelaskan kepada kita dalam segala kebaikan yang dialaminya, dia tidak melupakan Tuhan, tapi dia semakin percaya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, karena dia sudah mengalami yang baik. Dan dia mengakui atas segala kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan adanya kebaikan-kebaikan yang dialaminya, dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dikatakan pengagungan, dia mempersembahkan lagu syukur kepada Tuhan, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu gemar memuji Tuhan, atau jika Bapak Ibu menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur, apakah saudara menyanyikannya dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan? Jawabannya ada bagi kita semuanya. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang di saat dia mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya, yaitu menaikkan syukur kepada Tuhan, dan harus hatinya semakin percaya kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Kenapa demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena tidak jarang dalam kehidupan ini, waktu mengalami kebaikan justru melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang dialaminya. Sebagai contoh, suatu ketika ada 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan. Tapi 9 orang gak balik dan gak datang kembali kepada Tuhan, tapi hanya 1 orang yang kembali. Kenapa? Karena memang ada orang yang begitu. Waktu mengalami kesulitan datang kepada Tuhan, waktu mengalami persoalan datang kepada Tuhan, tapi setelah mengalami pertolongan lupa akan Tuhan. Seperti 10 orang sakit kusta itu, 9 orang lupa dan 1 orang berbalik. Nah, harapan saya, kita memiliki sikap seperti 1 orang yang terus berbalik kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, karena kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Bukan seperti 9 orang yang semakin menjauh. Dan pemazmur, waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dia berkata, terpujilah Tuhan. Saudaraku, supaya kita semakin kokoh dan teguh dalam kepercayaan kita, dalam syukur kita kepada Tuhan, coba pagi hari ini saya mengajak ibu bapak sebentar mengingat-ingat dulu kebaikan-kebaikan Tuhan. Adakah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda? Adakah doa-doa Anda yang sudah dijawab oleh Tuhan? Ingatkah saudara waktu sakit tapi disembuhkan oleh Tuhan? Ingatkah Bapak Ibu waktu saat mengalami sulit tapi mengalami pertolongan Tuhan? Ingatkah Bapak Ibu doa-doa Bapak Ibu yang sudah ditolong oleh Tuhan? Saudara, itu semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, bisa bersama dengan orang tua kita, bisa bersama dengan keluarga kita, bisa bersama dengan pasangan kita, bukankah ini merupakan kebaikan Tuhan? Anak-anak sama orang tua bisa saling menyapa dengan keadaan baik dan ramah, bukankah ini kebaikan Tuhan? Suami istri masih bisa saling menyapa dalam keadaan sehat dan bisa menyatakan kasih sayang satu dengan yang lain, bukankah itu kebaikan Tuhan? Begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tak terhitung dan jumlahnya begitu luar biasa. Dan saudara dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak perlu diragukan, itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita punya hati seperti pemazmur? Waktu mengalami kebaikan Tuhan, hatinya terus memuji Tuhan, hatinya terus semakin percaya kepada Tuhan, atau semakin menjauh dari Tuhan? Seperti saya katakan, 9 orang sakit kusta yang disembuhkan tapi menjauh dari Tuhan, hanya 1 orang yang kembali. Saya berharap kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak sedikit orang Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu susahnya dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tapi waktu mengalami berkat-berkat semakin bertambah, semakin jauh dari Tuhan. Waktu sulit, ekonomi makin sangat terbatas, ya kelihatannya sungguh-sungguh beribadah, datang ke gereja, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena keuangan masih terbatas. Tapi setelah keuangan semakin berlimpah, apa yang terjadi? Hari Minggu tidak beribadah lagi, malah waktu berjalan-jalan, waktu refreshing, ya bukan berarti salah ya, untuk jalan-jalan pariwisata tidak salah, tapi jangan sampai melupakan Tuhan dong. Saudaraku dikasih Tuhan, ya saya membicarakan itu tentunya bukan tentang Bapak Ibu, membicarakan ada yang terjadi seperti itu.
Tapi saya berdoa dan berharap setiap kita menjadi orang yang senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang kita sudah alami. Saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, Tuhan itu baik, sungguh sangat baik. Dia telah melakukan kebaikan-kebaikan yang limpah dalam kehidupan kita. Bahkan Dia sedang mengerjakannya dan terus mengerjakannya, dan selalu yang terbaik yang disediakan bagi kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Pemazmur mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia mengakui itu semua kepertolongan Tuhan. Dia mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Dia tidak melupakan Tuhan. Dia mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Semakin percaya dan semakin mendekat kepada Tuhan, dia mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Doanya dijawab oleh Tuhan. Dia mengalami pertolongan perlindungan Tuhan. Dia mengakui semuanya itu karena Tuhan, dan dia mempersembahkan yang terbaik, pengagungan bagi Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kembali yang pertama, mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sepanjang malam kita bisa beristirahat dengan baik. Hari ini bangun dalam keadaan sehat, ini kebaikan Tuhan. Kemarin hari Kamis, atau hari sebelumnya hari Rabu, hari sebelumnya hari Selasa, hari sebelumnya hari Senin, dan minggu yang lalu, bukankah kebaikan-kebaikan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita? Dan saya beritahu Dia akan terus mengerjakan dan terus melakukan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, mari jaga hati kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, bukan hanya bulan lalu, tapi kalau kita ingat-ingat sejak kita ada di dunia ini, bukankah kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita? Saya mau bercerita sedikit bagi Bapak Ibu ya, tentang kebaikan Tuhan. Kalau saya ingat kisah ini, saya selalu, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katanya cerita ibu saya lahir itu di kampung, saudara, itu lahir di bawah kolong rumah atau di bawah tangga. Kok bisa ya? Ibu saya sudah dalam keadaan hamil tua, dan saat di kampung biasalah, walaupun sudah hamil tua nggak pernah periksa dokter, saudara. Dan pergi ke sawah karena musim panen. Kalau panennya gak dikejar, panennya bisa terlambat, bisa busuk padi-padinya di sawah. Akhirnya ibu saya sama ayah saya mau pergi ke sawah dan panen, katanya begitu. Pada saat ibu saya merasakan, ya saya sudah bergerak-gerak dalam perutnya, apa yang terjadi? Ibu saya katakan, waduh, saya harus pulang nih cepat-cepat nih, sudah nggak kuat nih, kayaknya udah mau lahir nih, itu ya. Dan akhirnya ibu bapak dikasih Tuhan, dibawalah, dan ibu saya, karena pas hujan pada saat itu, ibu saya pulang duluan, dan bapak saya katakan, ya silakanlah pulang, saya selesaikan dulu ini panen-panen ini, yang supaya nanti takut dibawa ke bawah air lagi, banjir, hujan, basah, rusak. Nah, ibu saya pulang dan cepat-cepat pulang dengan jalan, ya katanya sambil waduh, luar biasa ya, sambil diikat katanya perutnya supaya saya jangan buru-buru keluar. Sampai di rumah, karena rumah kami pada saat itu pakai tangga, ibu saya angkat kakinya mau naik ke tangga, ternyata saya udah keburu lahir, udah nggak betah mungkin di dalam ya, dan lahir, saudara. Dan waktu pas lahir di kolong rumah, dan ibu saya berteriak, tolong, oi, ada tetangga datang, bantulah, dimandikanlah saya, dan lahirlah. Namanya, diberikan nama sama orang tua saya, namanya Torang atau Torangan, saudara. Karena istilah orang Batak, kalau sudah lahir itu sudah lahir, atau nunga torang katanya, karena udah jadi torang, saudara. Nah, lahirlah saya. Nah, yang saya mau ceritakan begini, luar biasa ya, lahir di bawah tangga, di kolong rumah, tanpa bidan, selamat, tertolong. Bukan itu kebaikan Tuhan? Kalau saya ingat-ingat, waduh, zaman sekarang itu lahir di rumah sakit, ditolong oleh dokter, bidan lengkap. Wah, itu bisa juga ada berbagai kejadian yang terjadi yang tidak kita inginkan. Dan saya katakan, ini kebaikan Tuhan. Waktu saya mengingat itu, ya Tuhan, hidupku ini adalah bagi kemuliaan-Mu. Hidupku ini adalah karena kebaikan-Mu. hidupku ini adalah untuk mazmur pujian bagi-Mu. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya sampaikan, mari kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu menyatakannya, biar kita membuat semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Tuhan, aku berdoa bahwa setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan selalu menaikkan pujian bagi-Mu, karena kebaikan-Mu tak berkesudahan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berdoa menyerahkan setiap sahabat-sahabatku dalam segala pergumulan, persoalan yang dialaminya, bawa mereka terus
untuk percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara-saudara kasih Tuhan. Percayalah, Tuhan baik, dan selalu naikkan syukur kepada Dia. Dan jika Bapak Ibu punya doa dan pergumulan yang perlu kami dukung, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jangan lupa, kalau ada diskusi-diskusi yang perlu kita diskusikan atau perlu